Buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol yang legal selalu ditolak, simak aja video ini sampai selesai. Karena di sini gue akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal data busuk masih bisa cair. Tapi perlu kalian ingat, ini adalah aplikasi pinjol ilegal, yang dimana aplikasi pinjol ilegal ini sangat berbahaya. Nah, supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman, dalam video ini juga ada tipsnya. Jadi kalian simak aja video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham. Sebelum lanjut ke daftar aplikasinya, disclaimer terlebih dahulu ya. Tujuan video ini dibuat hanya untuk edukasi semata, bukan ajakan untuk berhutang. Terutama buat kalian yang beragama muslim, karena pinjaman online ini mempunyai bunga, dan bunga ini termasuk dalam kategori riba, dan riba adalah dosa besar yang wajib banget kalian hindari. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, gua rekomendasikan kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja, ataupun ke orang tua kalian. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online, karena pinjaman online ini sangat berbahaya yang mempunyai dampak negatif besar bagi kehidupan kalian. Nah, di tahun 2026 ini, yang dimana pertengahan tahun 2026 lebih tepatnya, ada banyak banget aplikasi penyedia pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal, dan semuanya sama, hanya bermodalkan KTP saja kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Sebenarnya aplikasi pinjol yang legal aja berbahaya, apalagi pinjol yang ilegal. Dan sebenarnya gue di sini tidak merekomendasikan kalian menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Tapi buat kalian yang tidak mempunyai jalan lain, di sini gue akan merekomendasikan daftar aplikasinya. Dan di sini gue akan memberikan sedikit tipsnya terlebih dahulu sebelum lanjut ke daftar aplikasinya, supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. Jadi tipsnya ini sebenarnya cukup sederhana ya, karena aplikasi pinjol ilegal ini sistemnya menyadap. Jadi di sini gua saranin sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian itu harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu. Gua akan contohin di aplikasi yang satu ini. Jadi sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian usahakan untuk melakukan backup data-data penting kalian terlebih dahulu, dan termasuk seluruh kontak. Karena seperti yang gue bilang, aplikasi pinjol ilegal walaupun tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu sistemnya menyadap. Jadi jika kalian telat bayar ataupun menggalbay, mereka ini ataupun sistem DC-nya ada kemungkinan untuk menyebar file-file penting di handphone kalian ataupun telepon ke seluruh kontak. Kan itu sangat memalukan banget. Jadi di sini saran gua, sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian itu backup aja data-data penting kalian terlebih dahulu ya, termasuk seluruh kontak. Jika kalian sudah backup, kalian bisa isi foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sedikit tipsnya supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi yang pertama. Di sini gue rekomendasikan aplikasi Pinjam Amanah. Tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 1 juta unduhan, rating 4,7 dari 87.000 ulasan. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 12 juta rupiah. Syaratnya ya cukup sederhana seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya. Kalian tinggal isi data diri, bisa langsung mengajukan pinjaman. Nah, proses pinjamannya yang pertama sertifikasi identitas, yang kedua isi informasi dasar, yang ketiga isi kontak darurat, dan yang terakhir isi rekening bank. Ya, kurang lebih seperti itu untuk proses pengajuan pinjamannya. Dan jangan lupa harap gunakan KTP milik pribadi kalian ya, karena nanti di saat pengisian rekening tidak bisa menggunakan rekening orang lain. Bisa dibilang nama rekening ini dan juga nama KTP harus sesuai. Kalau tidak sesuai, maka pinjaman kalian akan ditolak. Ini berlaku buat pinjaman online manapun ya. Nah, untuk aplikasi ini sendiri gua mendapatkan limitnya senilai 5 juta rupiah, tenor 180 hari, bunga minimal 0,05%. Yang kedua, di sini gua rekomendasikan aplikasi Uang Sahabat. Tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 500.000 unduhan, rating 4,8 dari 40.000 ulasan. Memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 13 juta rupiah. Yang terakhir, di sini gua rekomendasikan aplikasi Dana Digital. Aplikasi ini mempunyai logo OJK, tapi gue lihat dari review kolom komentar, katanya aplikasi ini pinjol ilegal yang memberikan tenor singkat banget, 7 hari aja untuk paling lamanya. Dan bisa dibilang juga aplikasi ini pinjol yang semi legal, memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 30 juta rupiah, tenor 180 hari, bunga 0,03%. Nah, untuk aplikasi pinjol ilegal sendiri tidak mempunyai akses untuk melihat slip OJK kalian. Jadi mereka ini memberikan limit
tergantung dari pengisian data. Kalau pengisian datanya komit ataupun pengisian datanya sesuai dengan data diri kalian, maka kalian bisa mendapatkan limit yang lumayan besar. Nah, untuk aplikasi pinjol ilegal juga bisa mencairkan ke Dana ya. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, aplikasi pinjol ilegal bisa mencairkan ke Dana dengan cara di saat pengisian rekening, pilih rekeningnya yaitu Bank Permata. Setelah itu untuk pengisian nomor rekening, pakai kode pencairan Bank Permata ke Dana. Kodenya adalah 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar untuk kode pencairan Bank Permata ke Dana. Nah, oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal data busuk masih bisa cair. Jadi buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, coba aja aplikasi yang gua rekomendasikan ini. Dan jangan lupa ikuti tips dari gua supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan juga bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.